Shalom. Puji Tuhan saudara, selamat bergabung dalam Kul Online bersama GBI Rayon 17. Saya percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia hadir. Dan malam hari ini Dia yang hadir di rumah-rumah saudara. Dia yang memulihkan, menyembuhkan dan memberkati setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan namanya yang agung. Haleluya. Kita bersama-sama memuji Tuhan kita yang kudus. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Biar sukacita Tuhan tinggal di dalam setiap hidup kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu boleh tinggal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat Allah kami yang terus menuntun kami. Kami percaya orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percaya
Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang aku berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami percaya setiap langkah kami Tuhan, setiap langkahku ada di mata-Mu, ada di mata-Mu Tuhan. Kau yang aku berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam. Sekali lagi katakan, setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang aku berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Dengan iman saudara katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu di atas segala-galanya ya Tuhan. Biar saat Engkau hadir, Engkau Allah kami yang turun tangan memberkati dan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami undang Engkau terus hadir di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Maka sesuatu yang besar Engkau nyatakan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih, malam hari kami mau terus duduk diam Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan isi hati Tuhan. Engkau terus berbicara kepada setiap kami. Sebab firman-Mu itu yang menopang kami. Firman-Mu itu terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau kembalikan
kemuliaan, segala kemuliaan, syukur, pengagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berada di KUL, mungkin ada di rumah berkumpul bersama ataupun di rumah masing-masing, ada yang di dalam perjalanan. Saya mengucapkan selamat mengikuti KUL. Sebelum kita mendengar sharing firman ini, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk sore hari ini. Kami percaya bahwa Engkau pada hari-hari ini terus berbicara atas kami, memberi kekuatan, memberikan keteguhan, penghiburan atas setiap kami. Kami percaya juga Tuhan, sharing malam ini Engkau mengurapinya dan perkenanan-Mu turun atas setiap kami, terutama hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini Tuhan, sehingga menjadi satu kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekali lagi, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya. Dan saya juga percaya bahwa hari-hari ini terus kita mempunyai satu pengharapan yang baik atas kehidupan kita di akan datang. Bapak Ibu, saya percaya juga bahwa gereja kita di mana mengatakan untuk membangun reruntuhan ya. Saya juga sudah memikirkan bahwa apa sih yang terjadi atas diri saya, dan saya percaya juga Bapak Ibu akan memikirkan di dalam kerohanian Bapak Ibu apa yang selama kita mengalaminya dalam pandemi ini. Dan saya bersyukur bahwa apa yang saya pertanyakan dalam kehidupan saya, Tuhan tuntun saya untuk membenahi apa yang menjadi sesuatu yang suka membuat kita lemah ataupun sepertinya lemas gitu ya. Tapi Tuhan bangkitkan kembali, dan kami semua satu keluarga mengatakan bahwa ayo kita bebenah. Kita harus menata kembali hidup kita. Apapun yang terjadi di hari-hari yang lalu, itu membuat satu pelajaran bagi kita bahwa Tuhan tetap setia atas kita dan Dia menginginkan juga kita setia kepadanya. Nah Bapak Ibu, sore hari ini bacaan kita, renungan kita itu dari Kidung ya, Kidung Agung ya, di pasal 4 ayat ke-7 16 sampai ke 16 saja ya. Ini perikopnya begini. Ini kedua mempelai saling menyapa. Kalau kita lihat dalam perikop di pasal 4 itu mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Saya percaya tujuan Tuhan untuk setiap kita adalah menjadi mempelainya. Berarti kita juga harus mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai. Ya, semua harus ditata dengan baik ya. Bukan hanya dalam dunia ini kita mau menjadi seorang pengantin yang baru berbenah, tetapi di dalam kehidupan kerohanian kita jelas Tuhan menginginkan kita kudus sebagai mempelai yang akan Dia jemput nantinya. Nah Bapak Ibu, di ayat 16 dikatakan begini. Bangunlah hai angin utara, dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lesat. Ini yang tadi saya katakan, kita mengharapkan yang baik. Jadi tema malam hari ini kita adalah setiap kita mengharapkan yang baik. Mengharapkan yang baik dari siapa? Pasti dari Tuhan, dari lingkungan, dari diri kita sendiri. Nah, jelas di sini dikatakan bangunlah hai angin utara, marilah angin selatan untuk masuk ke kebunnya. Untuk apa? Supaya semerbak bau rempah-rempah. Jadi kita mengharapkan yang baik, sesuatu yang wangi. Rempah-rempah itu wangi, nggak ada yang bau busuk, nggak ada. Rempah itu wangi. Nah Bapak Ibu, renungan baik-baik firman ini. Karena saya banyak melihat dan mungkin juga dari Bapak Ibu pernah mengalami, saat mengalami hal-hal yang tidak baik, kita ada keluhan-keluhan.
Sepertinya kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan diri sendiri. Sampai-sampai tega lagi menyalahkan Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa dasarnya kita mengharapkan yang baik dalam kehidupan ini? Dasarnya adalah pertama, Bapak Ibu. Karena Dia, Tuhan Yesus, telah mati ganti kita. Dan Alkitab katakan dalam Yohanes 19 ayat 30, dia katakan begini. Sudah selesai, dalam satu kalimat itu. Nah Bapak Ibu, apa yang telah menjadi satu pergumulan kita, ya, rasa kecewa kita dan segala-galanya yang buat kita itu tidak mau bangkit, kecewa karena keadaan, ada kutukkah, ada dosakah, semua itu sudah selesai. Respon kita bagaimana? Dengan kalimat Tuhan bilang, sudah selesai. Dia mati, ganti kita. Yang seharusnya kita mati, tetapi dia gantikan. Nah ini Bapak Ibu, renungkan baik-baik. Tuhan Yesus mati ganti kita dan dia bangkit. Dengan kebangkitan itulah, dengan roh kebangkitan itu, kita juga harus bangkit. Apa yang ada pada Yesus diberikan pada kita. Bapak Ibu, jangan khawatir dengan hari depan. Mengharapkanlah yang baik. Harapkan yang baik, terutama dirimu. Bersihkan dirimu, hatimu. Karena hati yang bersih, yang tulus, ikhlas dengan segala yang kita lewati, itu akan mengharapkan yang baik. Kenapa kita harus mengharapkan yang baik? Ya, dengan punya pengharapan yang baik, kita semangat. Karena kalau tidak punya pengharapan yang baik, kita nggak bisa ada semangat sama sekali. Tetapi karena kita mempunyai pengharapan, kita semangat. Kita terus asah iman kita, tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, jadi yang pertama, ingat baik bahwa Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatunya. Jangan lagi hidup dalam kekecewaan. Jangan lagi hidup dalam kecurigaan. Tidak ada. Karena Tuhan tetap setia akan janjinya. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita harus mengharapkan yang baik? Karena dia Bapa yang baik. Dalam Mazmur 103 ayat 13, kita baca dulu ya. Di sini dikatakan begini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu kalau kita tanya satu-satu ya orang-orang ini, kita semua ini, Anda takut akan Tuhan? Pasti jawabnya ya. Nah takut akan Tuhan itu berarti benar-benar harus menghormati Tuhan. Dengan segala aspek kehidupan kita, dalam kita hidup, cara hidup kita, dalam perkataan kita, sikap kita, dan semuanya dalam pekerjaan, dalam kita beribadah itu harus hormat kepada Tuhan. Karena begitu Bapa sayang kepada anaknya, orang yang takut akan Dia. Bapa kita yang jasmani, saya percaya semua punya orang tua yang baik. Waktu kita kembali ya, kita katakan begini, ya kita waktu masih jadi anak-anak nih, kita nggak pernah mikir yang lain-lain. Kita taunya main saja, ya, belajar, main, makan apa. Nggak pernah mikirin ada nggak nanti lauk kita mau makan apa, nggak pernah mikir. Bapak udah sediakan karena Dia sayang sama kita. Nah, Bapak Ibu, kalimat tadi, firman tadi katakan, Bapak sayang kepada anak-anaknya karena Dia bertanggung jawab. Bapak kita itu Bapak yang bertanggung jawab. Enggak dibiar-biarkan kita, enggak dibiar-biarin. Tetapi ingat baik-baik, bukan berarti kita duduk-duduk tenang ya, kipas-kipas, enggak ngapa-ngapain, enggak. Kita harus bekerja, harus berusaha. Kalau ada kalimat mengatakan, firman Tuhan katakan, burung aja dipelihara, ya burung memang enggak kerja kantor ya. Tetapi dia terbang cari makan, itu juga mencari. Bapak Ibu, ada usaha dari kita. Bukan duduk-duduk tenang, berkipas-kipas di rumah, tunggu datang makanan, enggak. Harus berusaha. Begitu Bapak saya, Bapak kasih semua talenta kepada kita.
kepandaian, kemampuan untuk bekerja. Semua dikasih. Dari penciptaan pertama Tuhan sudah bilang untuk menguasai muka bumi ini. Ada otoritas dari kita. Tuhan mau kita pergunakan. Makanya Bapak Ibu, harapkan yang baik. Semua yang terbaik sudah ada pada kita. Sudah ada. Jangan lagi melihat orang lain atau kok udah sukses saya belum. Ya Anda coba cek diri Anda Bapak Ibu. Bapak tidak akan memilih-milih anak. Tidak cinta sebelah-sebelah enggak. Tetapi dia sayang sebagaimana anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu mengerti bahwa kita harus berusaha. Karena Tuhan telah menyediakan segalanya. Bayangin Bapak Ibu, dalam penciptaan semua sudah disediakan. Dan dia berikan otoritas kita untuk menguasai, mengelola bumi ini. Keren. Dari ayat itu aja kita ngerti. Dia tidak kasih kosong apa-apa nggak ada baru kita suruh cari sendiri. Enggak. Dia sudah sediakan dan kita yang mencari. Itu dia. Yang ketiga, apa dasar kita untuk mengharapkan yang baik? Karena Bapa adalah gembala yang bertanggung jawab. Dalam Mazmur 23 yang ayat terkenal, sebagai gembala yang baik, kita tidak akan kekurangan. Berarti sungguh bertanggung jawab. Sebagaimana Bapa tadi tuh. Dan kita sebagai domba-dombanya, kita mendengar suaranya. Kita tahu, kita paham suara Tuhan. Ini bagaimana bisa paham, bisa kenal suara gembala kita. Kita punya hubungan yang intim. Nah ini hari ke hari ini harus kita lakukan. Harus konsisten. Tidak bisa enggak konsisten, mesti konsisten. Mesti. Bapak Ibu jangan khawatir. Gembala yang baik dikatakan gini, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku sekarang lagi kecewa, aku sekarang lagi down, apalah semua alasan itu. Tapi dengar baik, dia tetap ada di situ, menyertai kita. Gada dan tongkatnya memberi penghiburan kepada kita. Yang lebih dahsyatnya lagi, dia menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Bayangin, di hadapan lawan kita hidangan itu sudah ada. Dia sangat bertanggung jawab. Kita tidak akan kelaparan, tidak akan kecewa. Saya kasih contoh Bapak Ibu, bagaimana Petrus semalam-malaman menangkap ikan. Gak dapat. Tuhan gak biarin begitu saja. Tuhan bilang lemparkan jalamu ke kanan. Dan dapat ikan yang banyak. Satu di sini jelas ketaatan akan kata-kata Tuhan penting. Dan lakukan dengan baik, dengan respon yang benar. Karena hati sangat mengasihi akan Tuhan. Itu gembala yang baik, yang bertanggung jawab atas setiap kita. Untuk hari depan kita semua Bapak Ibu, itu baik. Baik karena Bapak kita bertanggung jawab. Saat ini kita masuk yang keempat, apa dasarnya kita mengharapkan yang baik. Yang keempat adalah karena dia adalah sahabat yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan menyebut kita adalah sahabat. Dia bilang begini, aku menyebut engkau sahabat, bukan lagi hamba. Apa yang kudengar dari Bapa, beritahukan kepadamu. Bapak Ibu, saya percaya kalimat ini membuka kita gairah untuk menjadi sahabat Tuhan. Betul? Ya, karena segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa, dia beritahu kepada kita apa yang jadi tuntunan-tuntunan, apa yang kedepannya akan terjadi, apa yang harus kita lakukan, itu dikasih tahu sama kita. Bagaimana caranya kita menjadi sahabat? Yaitu kita harus karib dengan Tuhan. Di pergaulan kita di dunia ini aja, untuk menjadi sahabat, seseorang menjadi sahabat kita lebih intens untuk bertemu, berbicara, ngobrol, ya toh. Ya mungkin kalau kita terpisah satu kota dengan kota yang lain, tetapi komunikasi tetap ada. Ada semua ya. Kita lagi sedih, dia bisa kasih penghiburan, ya, bukan dilecehkan, tidak. Nah, inilah yang Tuhan bilang sama kita. Dia sampaikan, apa yang saya dengar ya dari Bapak, saya kasih tahu sama kamu.
karena kau adalah sahabatku, bukan lagi hamba. Bapak Ibu, jadilah sahabat Tuhan. Ini yang tadi selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Untuk punya hubungan yang intim, konsisten dengan Tuhan. Apapun itu, perkatakan kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang tidak pernah merasa kecewa ataupun ketakutan dalam kehidupan ini. Hidup ini perjalanan yang mengindahkan, ya. Sangat kita nikmati. Itu harusnya begitu. Karena kita percaya hidup kita bangun di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua apa yang kita khawatirkan, ya, sandang pangan itu akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu, jadi apa dasarnya kita mengharapkan yang baik? Pertama, karena dia sudah mengatakan sudah selesai, apa yang kita rasakan saat ini sudah selesai. Kedua, dia adalah Bapa yang baik, ya. Bapa yang baik, dan yang ketiga dia adalah gembala, dan yang keempat dia adalah sahabat kita. Bapak Ibu, saya percaya firman ini menjadi renungan bagi kita memasuki tahun-tahun yang akan datang. Ya, sebagaimana di 17 Agustus aja ya kalimatnya dari kita itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bapak Ibu gimana? Udah bangkit? Udah pulih? Sudah dong. Ya, semangat Bapak Ibu, bangkit lebih semangat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya malam hari ini malam yang indah, malam yang memberikan kekuatan bagi kita, penghiburan bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, karena Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer dan scan QR code di tempat yang ada, yang tertera, dan atau Anda Bapak Ibu melalui gereja Malahayati dapat memberikan di kotak persembahan dengan amplop tertutup. Tuhan Yesus memberkati, dan saatnya mari kita selesai dengan ibadah kul ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk acara kul ini. Kami percaya kami semua dikuatkan dan diberkati. Saatnya kami berpisah satu dengan yang lain, Engkau menurunkan berkat-Mu atas kami. Terimalah damai sejahtera dari Bapa dan kasih-Nya di dalam Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.